Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa channel YouTube Kece Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung yang berbahagia, yang saya hormati para alim ulama, para ibu nyai, dan seluruh masyarakat Tulungagung yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang penuh rahmah, kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula, marilah bersama-sama sanjungan sholawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita pada jalan kebenaran ad-dinul Islam. Para pemirsa channel YouTube TV Kece Muslimat Nahdlatul Ulama Tulungagung yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tema dalam mengisi kegiatan kuliah 7 menit pada bulan Ramadan ini dengan tema makna takjil, memberikan takjil dan berpahalanya kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa anjuran berpuasa dalam Al-Quran hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, bukan ya ayyuhan nas. Mengapa orang beriman yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa? Sangat berbeda memang, karena dengan keimanan kita mampu menjalankan ibadah puasa hingga paripurna. Andaikan kita tidak beriman, mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikan puasa dengan paripurna. Contoh, saat ini mungkin semuanya tahu saya berpuasa karena saya duduk di sini. Saya di rumah, tidak makan, tidak minum, ikut berbuka, ikut sahur. Tetapi ketika di jalan tidak ada yang tahu ketika saya berbelok ke warung, makan, minum. Jadi kalau kita tidak punya keimanan sama sekali, pasti puasa kita tidak akan sempurna seperti itu. Selain itu tidak hanya menahan dahaga, tidak hanya menahan lapar. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah. Pahalanya hanya untuk Allah. Karena kalau ibadah-ibadah yang lain kita tahu, misalnya sholat, banyak orang yang tahu, ibadahnya kita juga tahu. Tetapi kalau puasa hanya Allah semata yang tahu. Makanya marilah kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada siang hari ini, sebagaimana tadi tema yang saya sampaikan, untuk mengantarkan berbuka puasa kita bersama, saya akan membahas tentang takjil. Para pemirsa yang berbahagia, kata takjil itu secara harfiah berasal dari bahasa Arab ajalah, yang artinya menyegerakan berpuasa. Memang ada perbedaan kata, kalau iftar itu berbuka puasa, tapi kalau ajalah itu menyegerakan berpuasa, menyegerakan berbuka. Jadi nanti ada perbedaan. Kalau iftar mungkin kita berbuka puasa itu secara menyeluruh, makan nasi, minum, makan kolak dan sebagainya, berbuka. Tetapi kalau takjil menyegerakan, sehingga apa yang akan kita segerakan untuk membatalkan puasa kita itu ada
ada anjuran dari para ulama, ada anjuran yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi menyegerakan dalam dengan istilah takjil dan iftar itu berbeda. Untuk itu dalam Islam kita semua khususnya di bulan puasa ini, takjil itu menjadi sebuah kegiatan yang sangat populer. Kalau kita lihat sekarang, takjil itu tidak hanya diadakan di masjid, di rumah, atau di tempat-tempat musola, langgar dan sebagainya. Tapi sekarang kita lihat bahwa takjil itu diberikan oleh siapapun, tidak hanya kaum muslim. Kita melihat di jalan-jalan setiap mau berbuka puasa itu banyak orang memberikan takjil. Nah, jadi takjil ini artinya menyegerakan berpuasa. Nah, untuk menyegerakan berpuasa itu tidak harus makanan dalam bentuk yang makanan pokok. Nah, dianjurkan cukup minuman dan makanan yang ringan. Biasanya kalau di musola atau di masjid itu untuk takjil itu dalam bentuk air minum, bisa kolak, dan makanan ringannya bisa kurma dan sebagainya. Nah, mengapa kita dianjurkan untuk memberikan takjil kepada orang yang berpuasa? Karena pahalanya berbeda dengan ketika kita memberikan makanan dalam hari-hari biasa kepada orang yang berpuasa atau kepada orang lain, maksud saya. Jadi takjil ini diberikan hanya kepada orang yang berpuasa dan untuk menyegerakan berpuasa. Memang berbeda konteksnya. Kalau kita sedekah dalam bentuk makanan itu belum tentu bisa disebut takjil. Jadi sekali lagi bahwa takjil hanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka. Para pemirsa yang berbahagia, anjuran untuk memberikan takjil kepada orang yang berbuka, sebagaimana hadis Rasulullah, bahwa ketika kita memberikan takjil kepada orang-orang yang berpuasa untuk segera menyegerakan berbuka puasa, itu adalah kita akan diberi pahala sebagaimana orang yang berpuasa. Jadi kita tidak akan dikurangi sedikit pun pahala kita ketika kita memberikan takjil kepada orang yang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, malaikat akan mendoakan kita ketika kita memberikan takjil kepada orang yang berpuasa. Tentunya doa keberkahan, doa keselamatan, dan barokah rezeki yang kita dapatkan. Yang ketiga, takjil itu bisa mempererat silaturahmi. Nah, misalnya begini konteksnya. Kalau di masjid, biasanya yang berbuka puasa kan banyak sekali. Nah, kalau kita tanggung satu orang, barangkali itu tidak mungkin. Kalau misalnya jumlahnya lebih dari 50. Nah, biasanya di masjid-masjid atau musola-musola dibentuk kelompok-kelompok. Nah, ini barangkali ketika sehari-hari mereka tidak pernah bertemu, tidak pernah bersosialisasi, dengan adanya jadwal memberikan takjil di masjid, maka akan tumbuhlah solidaritas, bertemu, bersosialisasi, dan sebagainya. Kemudian berikutnya akan memupuk rasa kesetiakawanan sosial, kepedulian, dan sebagainya. Jadi puasa ini akan memberikan manfaat bagi kita. Jadi tidak sekadar di bulan puasa kita dilatih untuk tidak memberikan sesuatu, bersedekah sesuatu. Semoga apa yang sudah kita lakukan dengan memberikan takjil ini nanti efek dampaknya ketika dalam kehidupan sehari-hari setelah berpuasa terus berlanjut, kita memiliki kepedulian, rasa kawanan sosial terhadap sesama. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya
saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.